Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Khorizah selaku Kepala TK Rodotul Thalibin. Yang terhormat kepada Ibu Nurjayati selaku Kepala Playgroup Rodotul Thalibin berserta rekan-rekan guru TK Rodotul Thalibin dan PK Rodotul Thalibin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Tuhan atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya Ibu saya di sini selaku CKP Angkatan 9 dari TK Rodotul Thalibin mohon izin untuk menyampaikan atau mengimbaskan ilmu yang baru saya dapatkan di modul 1.4 yakni budaya positif. Semoga ilmu yang akan saya sampaikan nanti dapat berguna khususnya bagi kita semua di lembaga kita dan umumnya bagi semua pihak. Terima kasih sebelumnya atas kehadirannya ibu-ibu. Langsung saja ya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 yang didampingi oleh Ibu Iin Yuristin selaku pengajar praktik saya. Beliau yang mendampingi saya di kelompok kelas saya yaitu kelas 125A dan fasilitator saya adalah Bapak Ahmad Irfan dari Malang. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, suatu kebiasaan baik yang kita terapkan di sekolah tentunya. Lanjut Bunda. Konsep inti budaya positif yang telah saya terima dari modul 1.4 yaitu pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, teori kontrol, disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya Bunda, perubahan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Tentunya kita sudah masuk sekolah penggerak, kita juga sudah disampaikan oleh beliau Kepala Sekolah TK Rodotul Thalibin selama ini tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga tentang profil pelajar Pancasila. Untuk itu langsung saja menginjak materi selanjutnya aja. Yang kedua yaitu teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Siapa ya? Bunda Emil, tolong pejamkan mata. Bunda Khorizah, tolong jenengan ambil satu barang saja, jenengan simpan di tangan. Apa yang bisa disimpan disimpan dan tidak terlihat. Disimpan dan terlihat atau di saku atau apa, jenengan simpen. Nah, di telapak tangannya Bunda Khorizah. Oke, terima kasih Bunda Emil, bisa dibuka lagi. Oke. Saya
mempersilahkan kepada Bunda Emil untuk melakukan suatu rayuan atau sesuatu bujukan atau apapun itu kepada Bunda Khorik adalah Bunda Khorik mau membuka tangannya. Dan untuk Bunda Khorik, monggo terserah panjenengan mau dibuka atau apa sesuai dengan Bunda Emil, pokoknya sekuat Bunda Emil ya. Coba dibujuk Bunda Khorik agar bisa dibuka tangannya. Monggo. Saya dari Kak Tegaan, pokoknya perfect. Tapi kayaknya ada sesuatu yang di bawah. Boleh nggak saya ambil lagi? Ayo bener. Yang saya yakin Bunda Khorik pasti nggak tega, pasti dikembalikan lagi. Sesuatu yang saya butuhkan. Ayolah Bunda. Kalau saya nggak punya ini nanti saya nggak bisa melakukan sesuatu. Ya, nanti di fotokopi. Maaf ya, belum. Ini sesuatu yang saya butuhkan. Oh, mungkin nggak sekarang tapi 1 menit lagi ya. Ya Allah, semoga jangan bukakan hati saya untuk membuka ini. Oh iya, didoakan bersama-sama ya. Ayo Bunda. Habis ini nanti iya, kematangannya pakai jilbab baru. Kalau saya buka, nanti saya nggak bisa nunggu, nggak bisa melakukan sesuatu yang saya butuhkan nanti. Nanti ya betul namanya minta sama sama yang ngasih. Iya Bunda Harit, Bunda. Ayo Bunda Harit, saya tunggu. Nanti habis ini diajak Bunda Harit jalan-jalan. Nanti beri kerudung baru buat rekreasi. Oh, 1 paket skincare glow. Apa mungkin Bapak Bunda kasih contoh Bunda? Rayuannya sing keren Bunda. Terima kasih Bunda, sekian ya. Nanti kalau sampai ternyata Bunda Khorik itu tidak tergoda dengan apapun. Bunda itu seperti itu memang benar Bunda. Orang itu mau melakukan apapun sama juga dengan anak-anak itu sebenarnya bukan karena rayuan kita. Di anak-anak ingin mengerjakan sesuatu, ingin apapun itu bukan karena rayuan kita, bukan karena paksaan kita, bukan karena itu suatu apapun. Itu sebenarnya memang dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa memaksa, kita merayu ataupun itu. Kalaupun dirayu nanti dia akan memberikan, mungkin dia akan terpaksa melakukan sesuatu, tapi itu di dalam hatinya itu, kalau dia memang tidak berkeinginan untuk mengembalikan atau Bunda Khorik tadi tidak berkeinginan untuk membuka, memang dalam hatinya Bu Khorik tidak ingin membuka. Jadi itu teori kontrol itu berada dalam diri mereka masing-masing. Jadi buatlah mereka senang. Jadi dia akan melakukan sesuatu dengan hatinya mereka. Jadi dia akan jadi, tapi itu berarti kalau tadi Bunda Khorik membuka ternyata dengan glow, itu berarti karena iming-iming, karena suatu
dirinya. Tapi itu pun tadi itu juga mau dibuka atau enggak itu ya terserah Bunda Khorin, bukan atas kehendak Bunda ini. Jadi itu kehendaknya Bunda Khorin sendiri. Jadi itu ya Bun ya, endingnya nanti itu dalam mengkondisikan anak berarti ke teori kontrol ini. Lanjut Bunda. Disiplin positif. Disiplin positif Bunda. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Disiplin positif itu ada dalam diri kita, Bu. Disiplin positif. Kenapa, Bu? Oke, pembiasaan disiplin yang baik. Lanjut, Bu. Ini Bun, saya itu masih sebenarnya hari ini mau bahas ya. Jadi disiplin positif menaruh sepatu di tempatnya itu juga disiplin positif. Jadi mulai dari kita sendiri, memang itu harus dimulai dari kita sendiri. Saya sudah 3 tahun nggak bisa main. Bagus sekali Bunda. Iya. Kita sudah mulai, semoga kita akan berhasil menerapkan disiplin positif. Amin. Memakai sepatu. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi 2, yakni motivasi internal dan motivasi eksternal. Yakni motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Motivasi eksternal adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah itu Bunda. Motivasi itu ada 2, yaitu jadi dalam diri kita. Contohnya Bu, jenengan kalau berangkat sekolah pagi, bunda-bundanya berangkat pagi, itu karena sesuatu. Jenengan berangkat jam 7, itu karena sesuatu ingin dilihat orang, atau ingin ditiru murid-muridnya, atau takut nanti dilihat Bunda Khorin atau kok gak disiplin, atau apa? Coba dikoreksi lagi kembali diri kita sendiri. Jadi, kalau jenengan berangkat pagi itu karena menghargai diri Anda sendiri dan nilai keyakinan yang Anda yakini bahwa disiplin positif itu baik bagi Anda, dan itu memang Bu ya, kalau kita secara tidak langsung Bu, ketika kita berangkat pagi, jenengan merasakan enak apa mboten? Kadang Bu, kalau pagi itu enak, santai, apa yang belum tertata bisa kita tata, apa yang belum bisa kita tata, nggak terburu-buru. Tapi kalau kita berangkat siang Bu, keburu-buru, nonyal dan lain sebagainya, sebenarnya itu sudah kita rasakan. Nah sekarang kembali kepada diri Anda, dikoreksi sendiri-sendiri. Saya berangkat kembali ke dalam diri Anda dulu. Coba kita koreksi diri kita masing-masing. Kita itu melakukan sesuatu itu karena diri kita sendiri, karena nilai-nilai yang keyakinan yang kita yakini, atau karena sesuatu. Jadi, lanjut Bunda. Insya Allah kita semua bisa. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Jadi kalau kita terbiasa memberikan reward yang macam-macam kepada anak, nanti dia yang dari dalam dirinya itu akan kalah. Jadi itu tidak baik dengan sendirinya. Ini bagus untuk kita koreksi diri di keluarga kita sendiri.
Jadi kalau kita sudah punya anak, kita ke anak. Kalau kita punya kalau sebelum ke murid ya, jadi kita coba kita tengok kehidupan kita menerapkan ini enggak? Terima kasih Bunda Murid. Kita lanjut ya. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol kita selama ini. Ada 5 posisi kontrol guru, yakni yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Coba kita renungkan Bunda, selama ini kita menjadi yang mana Bunda? Kalau saya sebagai penghubung sudah enggak, tapi 2, 3, 4, 5 kayak yo. Jangan sampai sebagai penghukum dan juga jangan sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman kita masih selama ini memang kita masih sebagai teman, saya khususnya. Dan untuk sebagai pemantau kadang juga. Dan untuk menjadi manajer itu yang perlu kita pelajari. Semoga kita bisa menjadi sebagai seorang manajer. Ada yang bingung untuk sebagai pembuat rasa bersalah? Ada yang bingung? Sebagai ada yang ditanyakan sebagai penghukum atau sebagai pembuat mana? Sebagai contohnya? Paling ya wes nanti. Tapi kalau apa? Sebagai pembuat rasa bersalah itu ada yang bingung. Atau saya beri contoh dari sini. Untuk videonya ini memang dari anak dari Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh beberapa contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren,
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Tadi kan nak ngomong berarti. Duh, Gusti Naren. Makanya aku ini saya. Tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya ngomongkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tapi nak menurut Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pemantau ini. Pangga, nganu ya, ini pangga pokoknya. Ini ya pangga. Pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan
menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang kurang sip kali ya. Ini kocok. Sudah ya? Naren! Naren! Ada apa? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Yeay. Aku rada anu Bu ini. Ini konsep sikap dan semuanya. Bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi itu? Jadi kita nggak usah teman-teman. Saya lihat kaitannya dengan ini. Ternyata kita kalau menyamakan, kita juga kita memang nggak sama kan. Kita itu sebagai guru, misalnya seperti ini. Kalau kita harus menyamakan terus, kita nggak bisa. Walaupun kita juga sebagai teman, misal saya dengan anak-anak itu, mungkin kalau dengan saya dekat nanti pas gurunya bukan saya, dia akan sesuka hatinya. Jadi dia hanya menganggap guru kelas ini saja. Ketika saya nggak masuk atau dengan kelasnya, mungkin kalau Bu Zizah nggak masuk diisi Bunda Indah, kalau Bu Zizah sering memperlakukan anak-anak sebagai teman, dia ketika diisi Bunda Indah, dia tidak akan menerima. Intinya walaupun kita nggak di apa ya, tapi kan ada pembatas. Iya, kepada iya. Jadi kita nggak usah teman-teman. Saya lihat kaitannya dengan ini. Ternyata kita kalau menyamakan, kita juga kita memang nggak sama kan. Kita itu sebagai guru, misalnya seperti ini. Kalau kita harus menyamakan terus, kita nggak bisa. Walaupun kita juga sebagai itu. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kebutuhan dasar manusia. Kadang kebutuhan dasar manusia ada 5, yakni kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Ternyata anak-anak itu kalau melakukan sesuatu kesalahan atau apa itu karena ada sesuatu yang dia sedang ingin penuhi, Bu. Misal kita juga punya murid yang sesuatu itu kan, Bu ya, itu karena dia membutuhkan ada sesuatu yang tidak terpenuhi oleh dirinya. Jadi dia melakukan
tindakan yang salah itu. Jadi kita harus benar-benar melihat dari segi mana ada sebabnya apa dia melakukan itu. Karena memang kita sebagai manusia memang satu yaitu memiliki 5 kebutuhan itu, boleh ini bertahan hidup, kasih sayang. Mungkin ada anak yang kurang kasih sayang di rumah, dia membutuhkan perhatian kita harus tahu Bu. Kebebasan juga, kadang mungkin dia sebenarnya ingin gawe kita mewarnai dia, sebenarnya tidak ingin mewarnai, kita harus tahu tentang karakteristik anak kita pastinya. Lanjut Bunda. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang kita diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas, yaitu yang selama ini kita membuatnya dengan kesepakatan yang kita sepakati dengan anak, itulah yang namanya keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu dengan kesepakatan dengan anak-anak didik kita. Jadi mereka yang selama ini kita sudah berusaha menerapkan itu ya. Terus pertanyaannya, apakah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sudah dibuat sesuai dengan keyakinan kelas anak-anak juga? Maksudnya anak-anak yang membuat kesepakatan bukan gurunya. Jadi sudah seperti itu. Kalau coba kita boleh Bunda Emil gimana? Dia mau kan menawarkan seperti Kalau misalnya Bunda As, Saya sudah itu Bu, waktu kan punya kita buat gambar-gambar itu, anak-anak sekarang setiap saya, ayo teman-teman kalau kita nanti sekolah kita mau kondisi atau apa, kita waktu berdoa, waktu kegiatan itu selalu kita pancing. Jadi kalau sekolah kita biar bersih, bagaimana anak-anak sudah menyahut. Kalau sesama teman biar maksudnya sesama teman kita harus bagaimana, anak-anak sudah mengerti harus saling menyayangi. Insya Allah jadi sudah belajar. Masih ada pertanyaan romantik nih. Iya, untuk anak TK A masih Bu. kalau di kelasnya Bunda Zulfa sama seperti Bunda As. Iya ada pertanyaan. Yang lain yang mana? Kalau pertanyaan kemarinnya itu belum ada Bunda. Ini cuma kita berkesempatan apa? Berarti sama dengan Bunda Emil. Ya. Soalnya kan usianya udah beda. Kalau Bunda Ida? Tunjukkan gambar itu Bu. Terus tak tanya, boleh nggak kalau kelasnya kota nggak mau? Nanti kalau akan diajak di mana? Pertanyaan romantiknya masih. Atau kelasnya Bunda Ida? Kadang juga soal lebih cair, kadang lari, kadang enggak. Tapi ya, saya belum tahu urutannya. Itu kan Bunda C tangkap apa yang dimaksud dengan motivasi internal. Menumbuhkan motivasi internal. Tadi di depan ada motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang dari dalam diri Anda sendiri. Misal jenengan berangkat pagi ke sekolah itu jam 7, itu dari dalam diri Anda ingin berangkat jam 7 itu karena sesuatu kewajiban atau karena ingin dipuji Bunda Khalid? Karena ingin mendapatkan Atau karena ingin mendapatkan sesuatu tambahan? Itu pun iya, berarti motivasi itu yang dari dalam diri Anda sendiri, bukan karena dipuji Bunda Khalid, bukan karena ingin dilihat Bunda Indah atau dilihat siapapun. Itu dari dalam diri Anda sendiri, memang itu kewajiban Anda mengajar berangkat pagi. Kan kita sudah pernah ya, kalau anak-anak masuk 7:30 kita diminta untuk berangkat sebelum 7:30 guys, jam 7. Berarti itu suatu keyakinan kita, berarti kita harus berangkat jam 7. Dan itu terjadi pada usia berapapun, termasuk Iya. anak-anak didik kita. Iya. Ya. Jadi kita itu membiasakan kepada anak-anak, dia itu menata sepatu karena dia pengen bisa pengen dari dirinya sendiri atau karena disuruh. Ya, Nah. itu kalau kita membiasakan setiap Iya. hari, berarti itu kita marahi itu. Tapi pada waktu dengan melakukan penilaian, berarti dengan itu mengawasi bersih semua motivasinya itu Yes. sudah dari internal atau eksternal loh. Kalau eksternal biasanya ki ya ayo delok gurune Enggak naik gunung ke enek, berarti kayak sepatu itu. Nah, dari internal berarti dia
dia sudah bisa menahan. Cuci tangan itu juga seperti itu. Iya. Cuci tangan nanti Buang sampah. buang sampah itu apakah dia sudah dari internalnya Dari dia dalam sendiri? Kalau dari internal, borong sampah yang bangga dilakukan. Kalau dia dari eksternal, nah dikongkol dulu atau enak dulu tidak banyak gerek. Tuh, bedanya itu internal sama eksternal. Sudah? Oke, terima kasih. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini saya menunggu ini. Segitiga restitusi itu biasanya diterapkan oleh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah hal untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi atau urutan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, atau bisa dilihat contohnya ini yang seperti Naren yang dipegang guru manajer tadi, Bu. Kalau saya belajar ke Bima kemarin, Bu, tapi mungkin karena baru sekali atau masih kurang berulang kali, dia maksudnya yang lain nggak harus main. Ini juga saya contohnya juga ada Ishak, tapi ini kebetulan yang saya masukkan Bima. Kemudian kita lihat terus ya, jangan membela dan jangan menyalahkan kita. Jadi kita cari solusinya itu bagaimana karena nanti tidak mengulangi. Di sini tadi saya ke Bima. Bima itu tadi bilangnya talinya itu talinya Bima direbut oleh Rohan. Jadi memang kita harus juga menyampaikan memang kalau kita sendiri pun kalau sesuatu direbut kita juga marah. Jadi bukan hanya Bima kalau mainannya direbut marah, tapi kita juga marah. Tapi kalau marah kita harus bisa mengontrol diri. Dan tadi juga meyakinkan ke Bima kalau tadi itu dia sama Rohan itu suatu kesalahan yang dia lakukan. Jadi dia tahu bahwa dia itu kalau direbut memang semua orang kalau direbut mainannya dengan paksa pasti marah. Jadi menyamakan persepsi. Dia cuma marah, kita kalau mainannya disebut juga marah. Tapi kita harus juga menyampaikan validasi tindakan yang salah.
kita harus memahamkan dan dia juga tahu bahwa tindakannya tadi yang dia lakukan juga salah, dan kita menanyakan lagi keras apa yang melanggar. Selanjutnya setelah menanyakan keyakinan kelas tadi, terus ya. Jadi pertama kita tanya dulu penyebabnya dan kita menyamakan persepsi bahwa sesuatu yang dilakukan Bima itu memang marah itu wajar. Kita pun juga bisa marah, tapi bagaimana kita meluapkan emosi itu kita harus sampaikan ke Bima yang baik. Jadi biar Bima itu tahu bahwa kalau kita marah itu tidak hanya dengan memukul atau apa itu tadi. Dan tadi juga Bima bilang bahwa memukul jadi dia juga salah dan dia tidak akan mengulanginya. Itu dari dalam diri Bima sendiri. Jadi tujuannya tiga restitusi itu biar dia mengetahui kesalahannya dan dia akan sadar dengan dirinya, membangun dia. Bukan karena kita kalau kita marahi pasti dia akan memiliki dendam dalam dirinya, dia tidak akan berusaha untuk memperbaiki. Selanjutnya, alhamdulillah, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi saya terima kasih dari saya semua. Ini jadi kalau ada yang melakukan kesalahan kita identifikasi dulu ya. Kita identifikasi, kemudian kita lihat terus ya, jangan membela dan jangan menyalahkan kita. Jadi kita cari solusinya itu bagaimana karena nanti tidak mengulangi lagi. Kayak sudah jumpa di sini, kayak sudah kemarin itu jadi kerja tolong. Jadi saya minta tolong kepada semuanya ya, semuanya. Coba kita terapkan budaya bersikap lemah lembut. Coba itu sulit, tapi coba kita mencoba apa salahnya. Jadi kita kebiasaan yang ada dalam hidup itu, coba kita mempunyai karakter yang lemah lembut. Bagaimana caranya? Saya ngomong saya cerita di Malang, gak ada persoalan tenang, masih ingat belajar, benar masih ingat. Jadi bujuk tenang. Mungkin tujuannya apa? Biar temannya ada yang enggak ada yang dengar. Nanti kalau pengamannya dengar, nanti bisa jadi itu bisa jadi dia mau. Jadi ngomongin orang lain tidak salah. Ada apa itu ada kejadian salah satu anak itu ya. Gak langsung diroyok dulu, padahal itu kalau digunting itu rusak. Jadi barang itu kalau digunting jelas rusak. Ditunggu nih sampai dulu. Terus dipercaya ini loh kecil. Aduh bunda ini ya. Sama anak itu jadi memang tapi iri kita upacara nggak pakai sepeda. Orang itu bukan nggak bagus, tapi ternyata efeknya itu di sini. Coba upacara yang ada pengarah suaranya dan tidak ada video. Masih kondisi yang tidak ada pengarah suara. Walaupun apa itu, jadi lebih tenang. Cuma dulu yang ada ini harus benar-benar di sini. Walaupun ada yang memang juga coba kita tanamkan itu masih tidak berusaha mendekati anak-anak yang super oxy dan sebagainya dengan menerapkan seperti konstitusi. Kesalahan itu nggak bagus Bu. Endingnya nanti apa? Endingnya nanti ini
ya betul ini dia mematikan motivasi internal dia. Jadi kalau jenengan tidak boleh main HP karena dia dihukum, tidak boleh dolan karena dia dihukum, itu akan mematikan motivasi internal dia. Tapi kalau kita jelaskan, kenapa nggak boleh main HP karena ini, kenapa nggak boleh dolan karena ini. Jadi bukan berupa hukuman kalau mau mengontrol ya. Jadi hukuman itu memang endingnya itu nggak bagus. Dia di-cross pada waktu misuh pasarannya. Pada waktu ada ibu, gak misuh dia waktu di-cross. Tapi di lain nggak ada ibunya, dia lihai. Itu. Jadi hukuman ternyata itu hanya untuk mengontrol di sesaat saja. Nanti jenengan akan menuai atau mengunduh apa yang dilakukan, jenengan lakukan. Itu kalau menurut saya seperti itu. Penghargaan juga seperti itu. Penghargaan ternyata kalau penghargaan ini masih pripun ya. Saya juga masih baru ya, ternyata penghargaan itu sekarang endingnya di situ. Sementara kita kalau mengikuti lomba ya pasti ada penghargaannya. Mengikuti suatu event apa ada penghargaannya. Kalau penghargaan saya baru kalau penghargaan nanti kita bisa belajar dari sini. Tapi kalau hukuman kelihatan itu ya. Hukuman berupa ancaman. Iya, ancaman juga sama. Hukuman itu macam-macam. Ada hukuman ancaman, ada hukuman fisik, ada hukuman mental, ada macam-macam hukuman itu. Kalau menurut saya, apalagi ancaman luar biasa. Ancaman itu, Bu, awal dewe gelem ora diancam. Saiki kita kembalikan ke kita sendirilah. Kalau kita mau melakukan apa kepada orang lain, kita mau nggak digitukan, ngono ae, gitu. Kita mau nggak digitukan. Kalau nggak mau, ya jangan dilakukan ke anak, apalagi anak. Jadi memang belajar. Saya dan Bunda Asko ya, saya rada ketun orang bocah. Kembar dulu saya itu agak ulang tahun, agak repot-repotin. Anaknya mulai sekolah ribet pisan. Jadi benar-benar tahu. Benar-benar ini terus begini aku gak pernah aku ngapain anakku bukan aku bisa ngapain diri apa ini anak emong seperti itu. Nah di situ saya juga ya kadang ngomong lagi ya untuk kasar atau gini ya. Ternyata kita setelah mengikuti diklat baru tahu banyak cara mendidik anak. Nangis Bunda, nangis tapi tak kancing jeruk kamar mandi seperti itu. Jadi memang belajar kita itu dari pengalaman, banyak pengalaman. Saya itu yang paling saya lihat yang saya praktekkan rotok les, maksudnya sesuai dengan alurnya itu Ain. Kalau Adin sama Arin dulu masih seperti itu. Endingnya nanti ternyata dia di besar. Arin itu Bu kelas TKA sudah bisa baca. Adin kok bisa. Mereka nih tawarin Ain kelas 1 sudah bisa baca. Gak dipaksa, Ain sesuai dengan alurnya, umurnya. Mainannya juga oleh Ain dibangunnya juga. Maksudnya untuk kebebasannya itu. Peraturan juga seperti itu. Kemarin saya lihat video, nggak tahu saya share atau enggak, saya lupa. Bocah mau makan sama ibu sama ayahnya, nonton dia nyedek. Di situ sudah ada jus buah. Secara nggak sengaja dia menumpahkan jus buah. Jus. Bapak langsung ambil tisu. Bocahnya wes peti kesenani, tapi ternyata enggak. Bapaknya langsung ambil tisu, ibu langsung ambil tisu, dibersihkan bersama-sama. Suami dan ayah dan istrinya berkan sama-sama. Hilus. Luar biasa itu. Coba kalau di kehidupan kita. Makanya hati-hati. Masalah kalau kuwi kok ngene iki lho malah dolan to juse ngene. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi lembaga kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.